Kembali lagi di channel Satria Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Triad 2012, yang menceritakan tentang seorang pria culun yang berambisi ingin menjadi anggota gangster supaya ia dan ibunya tidak lagi direndahkan oleh preman pasar yang ada di sana, yang membuat ia terus berlatih setiap hari. Jangan lupa siapkan dulu rokok dan kopinya bray, kita gas ke alurnya. Di awal kita diperlihatkan dengan segerombolan gangster yang sedang berziarah ke tempat pemakaman, dan kelompok gangster ini bernama Triad, dan film pun dimulai. Film ini awali dengan seorang pria culun, dia sedang membantu ibunya jualan. Tapi tiba-tiba para preman pasar menyerang dan merusak dagangannya, dan ternyata mereka itu ditugaskan untuk menagih hutang yang macet kepada ibunya William. Lalu Edwards dan Derek merupakan sahabat William melihat hal itu, dan mereka berdua pun langsung menolongnya. Tapi karena kewalahan melawan mereka, si Derek pun meminta bantuannya kepada saudaranya yang seorang gangster, ia bernama Patrick. Tidak lama kemudian, datanglah Patrick ke sana, yang merupakan anggota gangster yang sangat terkenal dan disegani di kota itu. Hanya modal batas saja ia dengan mudah mengusir para preman itu. Pada malam harinya William berterima kasih kepada Patrick karena ia telah menolongnya. Lalu William meminta ingin bergabung dengan gengnya Patrick, yaitu Triad, agar ia tidak menjadi beban ibunya lagi. Namun Patrick terlihat ragu dengan penampilannya William yang culun dan tidak mempunyai mental untuk menjadi gangster. Akan tetapi ternyata William mempunyai otak yang cukup pintar. Hingga akhirnya Patrick pun menerima bergabung dengan gengnya bersama dengan kedua temannya, yaitu Derek dan Edwards. Mereka bertiga pun diospek sebagai persyaratan pertama untuk bergabung. Geng Triad ini merupakan geng yang bergerak di bidang penagih hutang. Geng yang didirikan dan dipimpin oleh seorang aki-aki bernama Paman MUN. Sedangkan Patrick merupakan orang yang dipercaya dan ia sekaligus panglima tempur. Paman MUN juga mempunyai banyak anak buah yang bisa diandalkan. Keesokan harinya William dan gengnya mulai menjalankan tugas dan mulai mabok-mabokan di klub malam seperti gangster pada umumnya. Di sana Edwards melihat seorang cewek yang bernama Kathy sedang dicekoki minuman yang sudah ditetesi insto, dan terlihat linglung. Dan ia mengetahui pelaku yang memasukkan insto adalah pria berkacamata yang bernama Kong. Hingga akhirnya Derek yang mulai geram dan langsung mengambil botol lalu memukulnya kepada si Kong, tanpa diketahui Kong adalah anak dari seorang bos gangster Sun Gang, yang merupakan geng rival dari geng Triad. Karena hal itu ayahnya tidak diam dan menggerakkan pasukannya untuk mencari orang yang telah memukul anaknya itu, yaitu si Derek. Kabar ini juga sampai kepada Paman Moon, lalu ia menyuruh Patrick untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ia mengambil langkah pertama dengan mengungsikan si Derek ke Taiwan, untuk menghindari serangan dari bos Sun Gang. Dan tak butuh lama bagi Patrick untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya ia langsung menemui bos Sun Gang untuk mendiskusikan masalah ini. Setelah 2 tahun kemudian William dan gengnya mempunyai pengalaman tersendiri, yang dimana kini William sudah tidak culun lagi setelah ibunya meninggal. Bahkan sekarang ia sudah lulus dan sudah menjadi sarjana sekaligus atlet tinju, dan Edward sudah menikah dengan Kathy. Sedangkan Derek berada di Taiwan. Setelah melewati kisah mereka, kini William dan gengnya berkumpul kembali, lalu Paman Moon dan Patrick merayakannya di klub malam sambil mabok santuy. Keesokan harinya William bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Bobby ketika di klub malam. Lalu Bobby membawa William dan memperkenalkannya dengan Bos Wong yang merupakan bos geng lain. Lalu Bos Wong memberikan pekerjaan kepada William untuk menagih hutang kepada para nasabah yang sudah macet. Ia juga akan memberikan imbalan uang 50-50 jika William berhasil menagih hutang-hutang mereka. Mendengar hal itu William langsung meminta izin kepada Patrick atas pekerjaan sampingan yang diberikan Bos Wong tadi. Patrick pun mengizinkan asalkan William bisa membagi waktu untuk geng dan kerja sampingannya, asal ia tidak membelok ke jalur yang salah. Pada malam harinya ternyata William mampu mengerjakan tugasnya dengan lancar, dan karena tindakan William yang mantap, Bos Wong mulai mempercayainya, dan langsung dikenalkan dengan rekannya yang bernama Mr. Ho. Ia seorang konglomerat. Setelah lama berbincang tiba-tiba William mendapatkan kabar bahwa teman ceweknya yang bernama Michelle sedang ada masalah karena ia yang telah menumpahkan air ke bajunya Irene, yang ternyata Irene juga merupakan anggota geng dari Triad yang jabatannya sama dengan Patrick. Lalu William pun meminta maaf kepada Irene atas perbuatan Michelle.
Namun Irene tidak mau memaafkannya atas kesalahan Michelle itu. William yang tidak bisa berbuat apa-apa harus rela dihajar sebagai gantinya kesalahan temannya itu. Setelah selesai dipukuli, William diobati oleh temannya itu, dan ternyata Michelle adalah anaknya Bos Wong. Di sini ia mulai menyukai William dan mereka pun berciuman. Keesokan harinya Irene menceritakan insiden William tadi malam kepada Patrick, namun untungnya mereka berdua memaklumi, karena William yang masih remaja dan labil. Dan karena kerja keras hingga akhirnya William dan gengnya pun menjadi miliarder di geng itu di masa mudanya, karena setelah bekerja sama dengan Bos Wong mereka bukan hanya menagih iuran di pedagang, melainkan membantu orang-orang kaya untuk menagih hutang di nasabah yang macet. Ketika malam harinya William mengajak Michelle untuk berkencan, dan bertemu dengan teman-temannya Michelle yang merupakan seorang miliarder juga. Meskipun William sudah mulai sukses namun ia tetap saja tidak nyaman dengan teman Michelle yang sedikit merendahkannya. Hal itu membuat William tersinggung dan memilih untuk pergi dari kafe itu. Ketika mereka berdua asik ngobrol, tiba-tiba ada hal buruk terjadi, yang dimana 3 orang misterius meringkus William ke dalam mobil. Lalu Michelle pun meminta bantuan kepada Derek untuk menolong William, dan semua itu adalah ulah seseorang yang bernama Ming, yang ternyata ia juga merupakan salah satu panglima di geng Triad. Karena semenjak William gabung dengan Triad ia merasa iri dengannya. Karena kini Paman Moon selalu memberikan job kepada William yang harusnya diberikan kepada Ming, dan William pun disiksa habis-habisan. Tidak lama kemudian Patrick datang ke sana untuk membantu, dan hanya dengan 1 pukulan saja, ia berhasil menyelamatkan William. Karena kejadian itu, William ngambek karena masih ada orang yang merendahkannya, namun Patrick membiarkan William sendiri sementara waktu, supaya ia kembali tenang. Dan kini William berniat untuk menjadi beringas agar tidak direndahkan lagi dan terus berlatih. Sedangkan Michelle terlihat galau dan memikirkan apa yang akan dilakukan William. Di tempat lain Paman Moon memanggil Ming untuk menghadapnya, lalu ia menegurnya karena pasukan Ming telah bergerak keluar jalur, dan menghajar anggota Triad sendiri. Namun bukannya insyaf namun Ming malah menentangnya, karena ia merasa selalu dikucilkan oleh Paman Moon. Dan ia juga memutuskan untuk keluar dari geng. Pada malam harinya, Ming bersama pasukannya mulai membuat kerusuhan di tempat-tempat kekuasaan Paman Moon. Paman Moon bersama Panglima sudah merasa muak atas ulah Ming yang sudah berani membuat kerusuhan di daerah kekuasaannya. Lalu Patrick menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini, dan ia pun langsung pergi untuk menemui Irene, yang ternyata ia adalah istrinya Ming. Patrick menegaskan kepada Irene agar suaminya berhenti membuat tindakan konyol ini. Akan tetap Irene malah menolak permohonan itu dan ia malah menambah pasukannya untuk melindungi Ming. Demi reputasi geng Triad, Patrick pun mengutus anak didiknya yaitu William dan gengnya untuk memberikan pelajaran kepada Ming, dan menyuruh mereka untuk membawa Ming ke hadapnya dalam keadaan hidup. Tanpa penolakan mereka pun langsung beraksi. Pada malam harinya mereka bertiga mulai untuk bergerak dan tawuran, tapi sayangnya William malah membunuh Ming karena ambisinya untuk menjadi beringas, dan tanpa ia ketahui tindakannya mungkin bisa berdampak buruk bagi keselamatan mereka. Selepas kejadian itu Paman Moon memberikan pengangkatan jabatan kepada William dan gengnya. Keesokan harinya William bersama pasukannya pergi ke pemakaman Ming untuk penghormatan terakhir, sebagai bentuk rasa persaudaraan meskipun Ming sudah berkhianat, dan inilah menjadi scene di awal film tadi, dan kini juga mulailah terlihat dampak dari kematian Ming, di mana William dan Irene perang dingin. Namun Irene tidak akan tinggal diam dan akan balas dendam atas kematian Ming. Pada malam harinya Edwards mengajak William untuk pergi ke tempat berkencan dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Michelle hingga akhirnya cinta lama itu bersemi kembali. Beberapa tahun kemudian William dan gengnya sedikit demi sedikit merubah strategi cara kerja mereka sebagai penagih hutang, dan hal itu membuat mereka semakin sukses.
Karena mereka kini mempunyai banyak klien miliarder yang menggunakan jasanya, pada malam harinya Paman Mon mengumumkan bahwa ia akan pensiun kurun waktu dalam 2 bulan lagi. Dan ia juga membutuhkan seseorang yang bisa menggantikan kepemimpinannya yang disebut naga baru. Lalu Irene mencalonkan anak didiknya yaitu Qin untuk menjadi calon pimpinan naga baru. Sedangkan William meminta bantuan kepada Patrick karena ia juga menginginkan posisi itu, karena semenjak kematian Ning, William suka dipandang sebelah mata oleh Irene. Dan jika Qin anak didikannya Irene yang terpilih, dia bisa melakukan apa saja untuk menjatuhkan William dan gengnya, dan terjadilah persaingan antara William dan Qin. Di sini William mempunyai banyak suara yang ingin mendukungnya, sedangkan Irene sebaliknya ia mempunyai hambatan untuk menang, karena saudara seangkatannya itu tidak mendukungnya. Karena hal itu Irene menyuruh Qin mengeksekusi William saja, agar ia menjadi pemenangnya. Pada saat William dan Edwards pulang, ia tiba-tiba diserang oleh segerombolan geng yang membawa pedang. Karena rasa solidaritas Edwards yang tinggi, ia memutuskan untuk melawan mereka sendiri dan mengunci William agar ia tetap hidup. Namun sayangnya Edwards harus tewas dan Kathy juga merelakan kepergiannya dan menjadi janda semakin di depan. Karena kematian Edwards, Derek menyalahkan William karena ia membunuh Ning pada waktu itu. Akibatnya Edwards harus terbunuh. Lalu Derek memutuskan tali persaudaraan dengan William, sedangkan Qin malah aman dari incaran polisi, tapi atasannya Triad tetap masih menuduhnya meskipun bukti tidak cukup kuat. Dan Irene masih belum membalas dendamnya kepada William dan kembali akan melanjutkan aksinya. Namun kali ini Qin memberontak, karena ia merasa dirinya dijadikan alat untuk balas dendam suaminya. Di sisi lain Michelle ingin hubungannya dengan William semakin serius ke jalur pernikahan, dan menyuruh William keluar saja dari gangster untuk ikut dengannya pergi ke Amerika, untuk mengawali hidup yang baru. Namun William meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya sebelum melakukan tugas, William selalu meminta izin kepada Patrick, lalu setelah itu ia pergi ke tempat Mr. Ho lagi untuk mendiskusikan bisnisnya, tanpa ia ketahui ternyata di belakang Patrick sedang mencoba menyelamatkan hidupnya, karena Patrick mengetahui rencana licik Irene. Dan Derek juga mendapat informasi tentang mobil plat Y1178 yang akan mencelakai William, lalu ia bergegas untuk menghentikan aksi mobil itu, tapi hal mengejutkan terjadi di mana ternyata mobil yang dicuriga itu malah membunuh Qin anak didiknya Irene. Di sini Patrick dan Derek merasa bodoh amat karena tanpa Qin William tetap menjadi pemenangnya, sekaligus menjadi pimpinan baru. Namun tanpa sepengetahuan Patrick, saat William sedang memberikan jawaban kepada Michelle, tiba-tiba datang segerombolan gangster, dan langsung menghajar William hingga tak berdaya. Dan dia tewas di pelukan Michelle. Hingga kabar ini sampai kepada Derek dan Patrick yang membuat mereka bersedih. Dan ternyata dalang dari semua ulah ini adalah Paman Mon yang mengacaukan calon-calon yang akan menggantikannya dan menjadikan Irene sebagai kambing hitam. Dan ternyata orang yang telah membunuh William adalah orang culun seperti William dulu yang selama ini ia mengidolakan William. Kemungkinan jalan orang culun ini akan berakhir seperti William juga dan film pun selesai. Ending yang sangat menyedihkan. Gimana video kali ini? Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan bagikan ke grup WhatsApp kalian, dan jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan salam hangat untuk keluarga di rumah.